Saya seorang certified clinical hypnotherapist. Certified clinical hypnotherapist itu diperoleh setelah menjalani pelajaran selama 200 jam. Ya. Nah, biasanya saya menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pikiran dan emosi. Jadi berhubungan dengan pikiran-pikiran salah misalnya, terus ada emosi-emosi yang ngeganjel, nggak bisa keluar dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan hasil dari pengamatan dan pengalaman di ruang terapi, nah saya akan share ke Bapak Ibu sebetulnya gimana cara memanage atau mengelola emosi yang tepat. Ya, selain itu saya juga dulu pernah jadi guru dulu. Terus pernah juga ya aktivis Buddhis lah, Trimo tahu persis saya. Jadi cukup aktif juga di dalam organisasi Buddhis, cuma ya sekarang sudah pensiun, memberikan kepada yang baru-baru. Nah, kemudian saya juga salah satu narasumber rutin di Ruang Keluarga DAI TV. DAI TV itu salah satu TV yang humanis, yang isinya dia banyakkan masalah kemanusiaan. Jadi dia nggak ada masalah-masalah yang kasar-kasar, keras-keras gitu, nggak ada. Dia masalah kemanusiaan. Nah, kalau misalnya ada di sini ada yang punya TV kabel nggak? Ada nggak TV kabel di sini? Ada ya. Nah, kalau ada yang punya TV kabel, misalnya kayak Indovision, terus ada satu lagi yang IndiHome ya. Nah, IndiHome itu ada DAI TV. Kalau nggak ada, tinggal buka YouTube, search nama saya, tulis nama saya lengkap, langsung keluar banyak di situ. Mau bicara tentang luka batin, mau bicara tentang trauma, pikiran positif, mau move on dari patah hati, ada juga. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat-lihat boleh di situ, ya, dengar. Nah, terus mau soal selingkuh juga ada di situ. Nah, kalau mau lihat-lihat silahkan. Itu yang saya sampaikan. Kemudian sekarang kita lanjut. Bapak Ibu, saya selalu membawa kutipan yang disampaikan oleh Dhammapada 1 ayat 1 ini, pikiran adalah pelopor, pemimpin, pembentuk. Selama ini kita tahu pikiran adalah pelopor, betul nggak? Pikiran adalah pemimpin, betul? Nah, pikiran adalah pembentuk, ini yang kadang-kadang kita cuma tahu secara teori, betul nggak? Secara teori pikiran adalah pembentuk, tapi kita nggak pernah tahu pikiran adalah pembentuk tuh kayak apa sih? Nah, setelah saya belajar ini, ngelihat klien, ngelihat ternyata orang-orang itu semuanya ternyata kita semua dibentuk sama pikiran kita. Kita mau jadi apa, dibentuk dari pikiran kita. Mau jadi gagal, dari pikiran kita. Mau jadi berhasil, dari pikiran kita. Mau jadi jelek, mau jadi cakep, mau jadi apapun, dari pikiran kita semuanya. Termasuk mau jadi kurus apa langsing, nah dari pikiran juga. Ya. Jadi kalau pikirannya itu emang suka makan, seneng makan, itu begitu kita bilang saya mau langsing, di dalam bilang begini, modelmu makannya aja gembul gitu. Nah, itu pasti nggak bisa. Jadi pikirannya sudah ada program yang menolak itu. Nah, ini pikiran adalah pembentuk. Nanti kita bahas pikiran adalah pembentuk. Ini sangat-sangat, kalau kita udah lihat, perhatikan, wah ini luar biasa. Jadi Sang Buddha mengatakan pikiran adalah pembentuk ini, ternyata itu betul dan itu bisa dibuktikan. Ya, kita lanjut. Yang saya biasa sarankan adalah setiap kali kita melakukan sesuatu, datang di wihara kek, pergi ke satu tempat kek, kalau bisa kita itu punya yang namanya tujuan, harus ada tujuan. Apa sih tujuan kita ke situ? Walaupun tujuan ke situ cuma hanya mau ketemu si A, mau ngobrol, nggak apa-apa. Tidak dilihat jelek bagusnya tujuan, yang penting punya tujuan. Kalau punya tujuan, jadi kita tahu datang ke situ kita mau ngapain. Kalau punya tujuan itu ibarat orang main bola itu ada gawangnya. Kalau nggak ada gawangnya cuma ditendang-tendang aja, nggak tahu mau dibawa kemana. Ya, jadi kalau melakukan sesuatu harus ada tujuannya. Nah, jadi Bapak Ibu datang ke sini ada tujuannya. Dari rumah ada nggak tujuannya? Apa? Hah?
mau ketemu si A. Ada nggak tujuannya dari rumah apa? Ada yang iseng aja lah, denger-denger gitu kan ya. Ada juga nggak apa-apa, yang penting punya tujuan. Nah kalau udah punya tujuan nggak apa-apa. Kalau belum punya tujuan saya suruh tetapkan tujuan sekarang. Tapi kalau udah punya nggak apa-apa, bagus. Kita lanjut. Pernah nggak ada yang ngelihat orang model begini nih? Kira-kira kalau orang model begini kenapa tuh dia? Hah? Kenapa tuh kira-kira? Marah, apalagi? Itu marahnya udah sampai gimana tuh kalau udah keluar asap? Ya, ini kira-kira gambar begini ini menunjukkan orang ngapain? Orang bahagia nggak begini? Enggak. Orang yang begini kira-kira dia punya masalah nggak kira-kira? Punya. Dan kira-kira kalau orang begini orang bilangnya ini kenapa? Emosinya apa? Hah? Marah ya tadi ya? Marah, apalagi tuh? Kesel, jengkel, kurang lebih kayak gini udah nahan, ya kan? Udah gemes banget. Nah gitu, ini kurang lebih orang kayak gini. Nah sekarang, ini orang kayak gini kira-kira punya emosi gak nih? Punya ya. Sekarang yang saya tanya, ini kan emosi. Emosi itu artinya apa sih? Emosi artinya apa? Emosi artinya apa? Bapak Ibu, emosi artinya apa? Kalau kita dengar kata emosi yang muncul di kepala kita apa? Apa? Marah, apalagi? Jengkel, apalagi? Sebel, apalagi? Kesel temennya, terus apalagi? Nah selama ini kita tahu kalau kita dengar kata emosi itu artinya cuman marah, jengkel, sebel, kesel, benci, gitu-gitu aja ya teman-temannya. Tetapi sebenarnya yang namanya emosi itu bukan hanya itu. Emosi itu sebenarnya pesan yang disampaikan oleh pikiran bawah sadar yang mengandung makna spesifik yang dirasakan di tubuh fisik. Nanti saya jelasin. Ini ceritanya pinternya dulu kayak gini dah pinternya ya. Nah sebenarnya emosi itu adalah satu pesan yang disampaikan oleh diri kita yang kita rasain. Jadi kalau misalnya bahagia itu sebenarnya emosi bukan? Emosi. Sedih, emosi. Jadi yang namanya emosi bukan hanya marah, bukan hanya jengkel dan sebagainya. Happy, bahagia, seneng, cinta, sedih, takut, cemas dan sebagainya, itu semua emosi sebenarnya. Hanya kita selama ini taunya cuma emosi itu adalah marah. Gak pernah kita lihat di rumah duka orang nangis dibilang, oh kamu emosian bener sih, gak pernah gitu kan. Kalau lagi marah-marah baru kita bilang emosian bener sih, ya kan. Tapi kalau orang nangis dibilang gitu enggak? Enggak pernah ya. Atau orang lagi ketawa-ketawa happy, hahaha, kamu emosian bener sih, enggak ada yang ngomong gitu ya. Padahal itu emosi. Ya emosi itu adalah perasaan, luapan perasaan. Tetapi kalau menurut kami dalam teknologi pikiran, emosi itu adalah pesan yang disampaikan oleh pikiran bawah sadar, mengandung makna spesifik, ada maknanya. Nih, contoh marah. Marah itu artinya kita merasa diperlakukan tidak adil. Marah itu artinya kita merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya apa? Contohnya, kalau kita lagi ngantri, udah ngantri nih panjang-panjang, tiba-tiba ada yang motong, kita merasa dia diperlakukan tidak adil nggak? Nah yang muncul emosi? Marah, ya kan? Karena marah itu artinya kita diperlakukan tidak adil. Nah yang berikutnya, rasa bersalah. Rasa bersalah ini artinya kita memperlakukan orang tidak adil. Nah benar nggak kalau kita memperlakukan orang nggak adil terus kita punya rasa bersalah, betul? Nah kemudian yang takut. Takut artinya kita merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, makanya kita takut. Nah jadi tiap-tiap emosi itu ada artinya. Dan tiap-tiap emosi itu di dalam tubuh kita ini ada reaksinya. Contohnya takut. Kalau takut rasanya di mana? Merinding. Di mana lagi? Itu takut bisa di kulit, ya merinding. Di mana lagi? Nih deg-degan, bener nggak? Ya. Terus apa lagi? Hah? Keringetan, keringet dingin. Nah itu namanya emosi, karena emosi itu bisa dirasain di fisik. Kalau kita marah rasanya di mana? Wah panas kan?
Nah itu panas mukanya, jantungnya deg-degan misalnya. Nah itu jadi harus ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya namanya bukan emosi tapi kepikir. Ya, contoh saya bilang begini nih, misalnya nih di depan sini ada harimau. Bayangin di depan sini ada harimau. Takut nggak kalau ada harimau? Takut. Tapi sekarang saya ngomong begini ada harimau, takut, terasa nggak takutnya? Enggak, karena kenapa? Nggak ada. Tapi kalau benar-benar ada gimana? Beda kan? Nah jadi kalau kepikir ya cuma ya takut, ya kan cuma takut karena nggak berasa. Tapi kalau benar-benar ada, kabur, ya kan, lompat. Nah itu emosi itu terasa di fisik dan begitu terasa orang akan melakukan tindakan. Tindakannya bisa 3, bisa langsung melawan, atau kita bisa kabur, atau kita bisa diem beku, ya kan, 3. Nah, kalau diem beku itu, nah itulah reaksi di tubuh kita juga begitu. Kalau emosinya banyak, reaksi tubuh kita juga sama, ada 3. Dia bisa ngelawan, kalau dia ngelawan penyakitnya dilawan. Atau dia bisa kabur. Dia bisa kabur itu maksudnya, kita langsung cari apa ada buat pengalihan. Atau dia bisa diem beku. Nah yang diem beku ini jadi penyakit. Misalnya penyakit-penyakit berat dah, mau kanker kayak apa kayak itu karena dia beku. Sistem tubuhnya, ya. Kita lanjut. Emosi itu munculnya dari mana? Emosi munculnya dari mana? Pikiran. Oke, emosi munculnya dari pikiran. Dipicu oleh apa? Kalau cuma pikiran doang masa nggak ada emosi dong, bener nggak? Bener nggak? Kalau saya bilang sekarang begini, ada macan nih, ada emosi nggak? Nggak ada. Bagaimana supaya benar-benar emosinya muncul? Harus ada harus ada kejadiannya kan, bener nggak? Kalau nggak ada kejadian, ini kok lama-lama nyetrum ya? Harus ada kejadiannya, betul nggak? Kalau nggak ada kejadiannya jadi emosi nggak? Enggak. Emosi itu timbul karena ada satu kejadian dan kita memaknai atau kita kasih persepsi, betul nggak? Kalau kita nggak kasih persepsi, kira-kira dia jadi emosi nggak? Enggak, netral. Contoh misalnya begini, saya lagi nyetir. Biasanya bapak-bapak di Jakarta begini nih, lagi nyetir enak-enak, tiba-tiba wus dipotong. Kira-kira kalau orang lagi nyetir enak-enak dipotong, mungkin nggak kita begini? Ya udah gitu, mungkin nggak? Ayo coba, mungkin nggak begitu bapak-bapak? Mungkin nggak? Nggak. Kalau kita dipotong kita bagaimana? Klakson, tat gitu, ya kan? Itu udah paling gampang tuh. Biasanya mulutnya keluar, ya kan? Ada binatangnya keluar, ya kan? Sumpah serapah dan sebagainya keluar, betul? Nah itu karena kenapa? Ada satu kejadian dan kita memaknai kurang ajar nih dia, bener nggak? Langsung bunyi tet, langsung sumpah serapah keluar, binatang dan sebagainya keluar, ya kan? Saya kenyang tuh kalau misalkan di samping bapak-bapak, kalau dipotong begitu kenyang saya, semua keluar, ya kan? Ya udah saya cuma gini, udah biarin dah. Nah begitu dipotong, sumpah serapah keluar, ada kalanya kita ngapain? Mau bales, bener nggak? Kenceng-kenceng ngegas kan? Uber. Begitu udah deket, langsung pepet, nggak puas kan? Turun, bener nggak? Udah deket, pepet, nggak puas turun. Udah muncak banget kan emosinya. Karena kita merasa kita diperlakukan tidak adil, betul nggak? Marah, dia potong kita. Kita udah marah luar biasa, begitu buka pintu, ketok kacanya kan, begitu ketok kacanya dibuka, dia begini, aduh Pak tolong Pak, istri saya mau melahirkan. Tampar apa nggak berani tampar? Saya tanya. Ya. Aduh Pak maaf Pak, istri saya mau melahirkan. Kira-kira kita mau begini apa jadi nggak jadi? Nggak jadi, karena kenapa? Ada kejadian terus kita memaknai, kesian nih orang, ya kan? Nah akhirnya emosinya turun nggak? Turun. Nah itu, jadi emosi itu muncul selalu karena ada kejadian dan kita memaknai itu apa. Nah ini yang garis bawah pertama ya, emosi itu muncul karena adanya kejadian dan kita memaknai itu apa. Yang pertama. Nah sekarang kita memaknai kan,
Ini misalnya kita dipotong, kita memaknai itu kenapa kita bisa tiba-tiba memaknai itu? Nah itu karena bisa terjadi karena imprint orang tua tuh gini, omongan orang tua sejak kecil kita udah sering denger. Misalnya begini, kamu tuh ya, Mbok ya jangan bego, kalau digituin orang lawan, misalnya gitu. Karena udah sering digituin, jadi kita digituin, kita kejar loh. Karena kita punya imprint dari orang tua, ya. Nah, bisa juga terjadi karena pengalaman sendiri. Contohnya gini, kalau pengalaman sendiri. Siapa di sini yang berani megang gosokan lagi panas? Siapa yang berani megang gosokan lagi panas? Enggak. Kenapa nggak berani? Saya tanya. Kenapa nggak berani? Hah? Panas, ya panas. Secara teori kita tahu panas. Kita nggak berani pegang. Tapi yang jadi masalah pernah kena nggak? Nah itu dia. Karena ada pengalaman. Pernah kena. Jadi besok-besok, oh enggak. Panas nih. Kita langsung udah nggak mau, bener nggak? Nah itu di situ karena adanya pengalaman makanya kita punya makna. Kita lanjut. Di dalam kehidupannya kita itu semuanya sebetulnya yang bermain hanya emosi, semua. Jadi kita mau gagal, mau berhasil, mau bagus, mau jelek, yang main emosinya sebetulnya. Kitanya sebenarnya cetakannya udah dari sononya tuh bener, cetakannya bener. Cuman isinya tergantung, emosinya 100, apa 90, apa 80, emosinya tergantung. Ya, itu yang bikin kita gagal atau kita berhasil dan sebagainya itu dari situ. Kita lihat. Tadi kan emosi berdasarkan karena adanya kejadian, terus kita memaknai atau mempersepsikan kejadian itu, betul nggak? Nah, mempersepsikan kan bisa dua, bisa persepsinya kita negatif apa positif, betul nggak? Betul? Nah, kalau misalnya peristiwa itu kita maknai sebagai hal yang positif, maka kita menganggap itu emosi positif. Kalau kita bilang itu negatif, maka kita menganggap itu emosi negatif. Siapa di sini yang punya anak? Ya, siapa yang anaknya suka main game? Pinter. Nah, sekarang saya tanya. Kalau misalnya anak main game, emosinya positif apa negatif? Hah? Apa? Iya. Kenapa bisa jawab bisa positif negatif? Bisa bersabar. Enggak ya, kalau dianggap itu positif enggak apa-apa, itu pemaknaan. Tapi begini, saya tanya gini, orang main game itu emosinya negatif atau positif? Orang main game itu negatif atau positif? Secara garis besar negatif. Ya, negatif karena kita orang tua memaknai sebagai negatif orang main game, tapi anaknya bilang apa? Positif. Nah itu, anaknya bilang positif karena anaknya memaknai game itu enak, positif main game, betul nggak? Emosinya positif, seneng dia, happy dia main gituan, bener nggak? Yang bilang negatif siapa? Bapaknya sama emaknya. Ya, jadi beda ya, di situ bisa bedain ya. Jadi emosi itu maknanya tergantung. Nah, contoh-contoh emosinya positif apa contohnya? Satu, misalnya terlalu sayang, itu emosi positif. Nah, kalau terlalu sayang sama istri orang, emosinya jadi negatif apa positif? Negatif buat suaminya orang. Kalau buat si orangnya itu positif. Makanya mesti lihat. Ya. Jadi lihat emosinya itu negatif positif tergantung kita ngelihatnya sebagai apa. Jadi sekarang yang bermasalah apanya? Emosinya apa persepsinya? Bagus, pintar. Yang bermasalah berarti persepsinya. Kita main nih. Jangan, nanti kita simpen dulu tadi ya. Tadi kan saya bilang jadi yang bermasalah adalah persepsinya. Oke, kita main di sini sekarang. Ini anggap aja tabungnya mental kita. Ya, mental kita. Kan emosi itu ibaratnya api lah, api yang membakar tabung ini.
Normalnya kalau kita punya emosi, normalnya harus diekspresikan, harus dikeluarkan. Kalau kita happy ya harus ketawa, bener nggak? Kalau kita sedih ya mau nangis, tapi jangan kelihatan orang. Ya, kalau kelihatan orang kan aneh. Ya, kecuali kita mau cari perhatian bisa, beda. Ya, kalau kita mau marah-marah ya marah-marah aja, jangan kelihatan orang. Tetapi memang yang benernya adalah emosi itu harus diekspresikan. Nah, kenyataannya yang terjadi di kita adalah kadang-kadang kita emosinya itu kita tutup, betul nggak? Nggak boleh diekspresikan. Siapa yang nutup? Saya tanya. Diri sendiri. Ditutup dengan apa? Hah? Kenapa? Kenapa? Tidak di-sharingkan. Oh, ya, apalagi ditutup dengan apa lagi? Ditutup dengan apa lagi? Ditutup dengan norma-norma. Anak laki nggak boleh nangis. Begitu sedih nggak tahan. Pokoknya anak laki nggak boleh nangis, tahan, ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Nggak boleh nangis loh. Anak laki nggak boleh nangis. Norma-norma, ya kan? Terus apalagi? Hah? Jaim, ya kan? Wah, pengen nangis, jangan lu, kamu romo lu. Oh iya, nggak jadi nangis, malu, ya kan? Masa nangis romo, ya kan? Nggak boleh. Itu jaim namanya. Nah, itu ditutup sama gitu-gituan, ya. Nah, ini yang ditutup. Akhirnya setelah emosinya mental kita itu emosinya kita tutup, yang ada adalah kita mengekspresikan dengan ditekan, disangkal atau dialihkan. Jadi emosinya itu kita tekan, jangan tekan. Begitu kita pengen marah-marah, nggak boleh marah, tekan lagi, ya. Terus begitu kita pengen nangis, bilangnya gini, nggak boleh nangis, tekan lagi. Kira-kira emosi yang selalu ditekan itu satu saat begitu dia meledak keluar lebih tinggi atau segitu aja? Lebih tinggi karena ditekan terus. Nah, ini yang ditekan terus. Makanya ada orang yang tekanannya udah terlalu kuat, nggak sanggup meledak, nggak bisa lihat dia siapa. Makanya kadang-kadang kalau udah meledak begitu orang bilangnya tuh udah gila. Padahal di dalam udah ketekan banyak banget, ya kan? Nah, yang kedua itu disangkal. Kamu kok jadi orang pemarah banget sih? Siapa yang pemarah? Ngomongnya gitu. Padahal kan marah itu ya. Suaranya aja udah kayak gitu, ya kan? Kamu kok pemarah banget? Siapa yang marah? Udah ketahuan begitu ngomongnya, ya kan? Saya sih enggak, saya sih udah biasa aja. Saya udah ini memaafkan dia. Biarin dah karma yang menentukan. Lah, ngedoain karma yang menentukan. Ada yang bilang begini, saya udah maafkan dia. Biarin nanti Tuhan yang bales, Tuhan disuruh bales. Nah, ini menyangkal dia. Nah, ya. Kemudian yang ketiga itu dialihkan. Nah, yang paling sering adalah dialihkan. Perempuan-perempuan nih, ibu-ibu biasanya mengalihkannya dengan pergi shopping, ya kan? Yang ada tulisannya sale paling demen dia. Pokoknya dia pasti datang ke situ. Atau enggak diskon, nah udah paling demen. Nah, itu mengalihkan, emosinya dialihkan. Kalau suaminya kurang perhatian, ya dia mengalihkannya ke sana. Ya, kalau yang bapak-bapak mengalihkannya ngerokok, wah selalu kalau ngerokok bilangnya udah banyak pikiran nih, pusing ngerokok. Padahal mah nggak ada urusan ngerokok sama banyak pikiran, ya kan? Cuma alasan aja ngerokok banyak pikiran gitu. Nah, dialihkan dengan begitu. Yang paling nggak bagus lagi adalah dialihkannya dengan begini. Bagus kelihatannya, dialihkan ke organisasi keagamaan misalnya, aktif di wihara. Oh bagus kan? Bagus nggak aktif di wihara? Bagus. Tapi kalau punya emosi dan aktif ke wihara itu mengalihkan emosinya, di wihara berantem lulu. Itu yang terjadi. Sama-sama pengurus senggolan, ya kan? Berdana lupa disebut ngomel. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Itu karena emosinya dialihkan. Ya, sampai sini paham ya? Jadi berarti kita harus aware juga nih di dalam diri. Jangan entar udah saya mah udah ke wihara, udah aktif di wihara berarti saya mah sorga udah pasti dapet, misalnya begitu ya. Tapi di wihara berantem lu sama orang. Kalau nggak berantem ngomelin, ada orang pakai apa sedikit yang baru, tahu nggak dia tuh boleh dibagi begini-gini, udah gosip aja terus gitu. Itu sama aja mengalihkan, dialihkan ke hal-hal yang seperti itu, ya. Nah sekarang yang paling bagus tadi saya bilang kan diekspresikan. Tetapi diekspresikannya harus yang tepat, jangan ngasal.
Orang marah mau mukul boleh nggak? Boleh, tapi jangan pukul orang. Ya, jadi harus tepat mengekspresikannya. Mau marah boleh, boleh. Mau pukul orang boleh, boleh. Tapi jangan pukul orangnya beneran. Ambil aja bantal, anggap aja dia itu. Udah pukulin aja tuh bantal. Nah itu namanya ekspresi. Itu bener. Ya, daripada orangnya yang kita pukulin beneran, itu jadi masalah. Nah kemudian kalau kita sering-sering menutup ini dan kita sering-sering menekan ini dengan cara yang ini tidak terekspresikan, sedangkan emosi itu selalu mau mencari jalan untuk keluar, maka yang terjadi adalah dia akan masuk ke dalam dua jalur. Jalur pertama jalur psikis, perasaan, nggak enak nih, aduh kenapa ya saya kok sedih melulu, ya kan ada yang begitu ya. Nah saya sedih melulu, ada yang aduh saya marah melulu dan sebagainya, itu masuk ke jalur psikis, misalnya jadi gemeteran, terus udah gitu fobia, trauma dan sebagainya, itu masuk ke psikis. Ada yang masuk ke fisik, yang masuk ke fisik ini munculnya penyakit, darah tinggi, kencing manis, nah terus macam-macam, kolesterol, sampai kanker yang ditakutin orang, itu semua dari emosi. Emosi yang udah ngumpul kelamaan. Ya, kita masuk, lanjut. Kita tahu mau ngelepas emosi, betul nggak? Kenapa sih kau mau ngelepas emosi kok sulit sih? Kenapa sih? Karena yang pertama kita nggak tahu caranya, betul nggak? Kalau emosi yang sekarang Bapak Ibu itu udah gampang beresinnya, betul nggak? Ya, sekarang mah kita udah tahu damai, ya nggak? Marah nggak boleh, begitu orang ngomong begini, udah nggak usah dengerin, kita nggak emosi, betul nggak? Tetapi yang dulu waktu kita kecil, yang dulu waktu kita kecil dari di dalam perut sampai sekarang, kira-kira kita punya emosi nggak? Punya. Itu kita ingat nggak emosinya apa? Nggak ingat. Tapi dia udah ada belum di dalam diri kita? Ada. Nah itu yang bikin ulah. Sekarang coba saya tanya, siapa yang di sini dulu ingat waktu kecil dipukulin bapak? Ayo, angkat tangan yang sering dipukulin bapak. Nah, kalau sekarang sih siapa yang suka dipukulin bapak? Coba dulu waktu dipukulin, enggak? Saya tanya, apa enggak? Enggak, pasti nangis kan? Nangis, lari-lari, dan di situ saat itu perasaan kita apa? Kesel bener, betul enggak? Nah, kalau perlu kita balas dia, ya kan? Jangan munafik. Di dalam diri kita ada self defense, ada artinya ada mau perlawanan, itu pasti. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu begitu, berarti kita punya emosi-emosi yang sudah tersimpan. Nah, perlu emosi-emosi yang sudah tersimpan ini dikeluarkan, itu penting. Ya. Nah, kemudian kenapa yang selain nggak tahu caranya? Karena emosi itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Sekarang saya masuk ke pikiran bawah sadar. Kita masuk ke teori pikiran bawah sadar ya. Bapak Ibu, pikiran bawah sadar itu udah ada dari kita masuk ke dalam perutnya orang tua. Terbentuk udah ada dari 1 hari kita ada di dalam kandungan. Itu udah ada. Bahkan kalau kita Buddhis, kita mengetahui bahwa kita punya kehidupan masa lalu, betul nggak? Kehidupan yang lalu. Nah itu sudah terbawa juga. Sejak itu udah punya. Ya, jadi pikiran bawah sadar itu udah terbentuk di situ. Nah kalau pikiran sadar terbentuknya setelah anak umur 3 tahun ke atas. Begitu anak udah bisa kritik, nah disitulah udah muncul pikiran sadarnya. Tapi kalau pikiran bawah sadar gak bisa. Pikiran bawah sadar itu udah muncul dari sejak awal pembuahan, sejak awal di dalam kandungan. Contoh pikiran sadar itu apa yang udah masuk, dia jujur ngomongnya, dia apa adanya, dia gak mikir. Contoh ya, ini ada perempuannya jelek. Begitu kita ditanya, menurut kamu dia cakep apa jelek? Begitu kita nengok, kepala kita bilangnya apa? Hah? Jelek kan? Nah, tapi waktu ditanya itu gimana, cakep apa enggak? Lumayan, gak berani kan kita ngomongnya, bener gak? Betul? Yang jujur adalah yang pertama ngeliat, buset gitu. Ya kan? Yang pertama ngeliat itu kan bilangnya buset gitu kan.
yang pertama itu kan mengenal dia sebagai sesuatu yang begitu. Tetapi dia tahu kalau saya ngomong begini habis saya, ya kan? Jadi waktu ditanya gimana, oh lumayan. Jadi yang jujur yang mana? Pikiran bawah sadar yang jujur. Makanya pikiran bawah sadar itu nggak pernah bohong. Apa adanya data yang ada di kepala. Bohong bisa kalau datanya itu bohong. Contoh ya, anak kecil yang dari kecil dikasih tahu misalnya bumi itu kotak. Misalnya orang tuanya bilang bumi itu kotak, gurunya bilang bumi itu kotak. Kira-kira waktu udah dia dewasa dibilang bumi itu bulat, percaya nggak dia? Enggak, karena di dalam dirinya udah ada data bahwa bumi itu kotak. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya di Indonesia orang kesurupan, setannya apa yang masuk? Pocong, apalagi? Kuntilanak, apalagi? Oh jin. Ya, ada nggak yang masuk ke vampir? Saya tanya. Ada nggak? Kenapa nggak ada? Karena orang Indonesia nggak tahu vampir, ya kan, datanya nggak ada. Apa iya orang kesurupan lompat-lompat gitu? Nggak ada. Dia pasti kalau kesurupan serem-serem begitu kan? Karena datanya di Indonesia begitu. Ada orang kesurupan kanguru? Nggak ada. Orang kesurupannya kalau nggak ular, macan, nggak ada yang kesurupannya panda, misalnya gitu, nggak ada. Karena dia nggak tahu. Ya, itu kurang lebih begitu. Sama kayak orang bule. Ada nggak orang bule yang kesurupannya misalnya kuntilanak kiki gitu, nggak ada. Dia nggak tahu. Paham? Nah, jadi tergantung data apa yang masuk di dalam pikiran kita. Kalau datanya itu ya itu, ya. Kemudian ini, nih. Pikiran bawah sadar itu menguasai hidup kita sampai 99%. Artinya yang terjadi di kita sudah diatur sama program di sini. Ya, sekarang saya tanya, jawab cepet ya. Mencari uang itu susah apa mudah? Cakep banget bilang susah. Itu artinya di dalam sini udah ada program mencari uang susah. Makanya nggak bakal bisa-bisa tuh nyari uang. Karena programnya di sini mencari uang susah. Ayo kan udah ada program di bawah. Pikiran bawah sadar itu jujur kalau ngomong langsung, bener nggak? Berarti banyak nih yang programnya salah, ya kan? Hidup adalah menderita terus sudah. Makanya kita jangan masukin kata-kata sembarangan kalau masukin dalam situ, di dalam sini. Ini jalan loh programnya, jalan programnya. Jangan gak dibilang, nah makanya mulai sekarang ganti. Kalau dibilang mencari uang begitu muncul susah, jangan, sekarang ganti gitu. Mencari uang itu mudah kalau tahu caranya. Kita sekarang ganti begitu. Jadi di dalam, oh iya bisa terima. Tapi kalau kita bilang, dia kan bilang mencari uang itu susah. Terus kita saking mau positif, kan kita mau positif, kita bilang salah, mencari uang itu mudah. Di dalam bilang bapakmu. Ya, karena kenapa? Program itu udah jalan, betul nggak? Nah itu nggak bisa. Jadi kita mesti bilangnya baik-baik, ganti ini. Jadi kalau bilang mencari uang itu susah, kita mau ganti. Gantinya jangan langsung mencari uang itu mudah. Gantinya mencari uang itu mudah kalau tahu caranya. Betul nggak? Nah terima nggak kira-kira yang di dalam? Terima. Coba kalau kita bilang mencari uang itu mudah, di dalam bapakmu pasti begitu, nggak terima dia. Ya kan? Nah jadi itu yang harus dilakukan, ganti. Sekarang punya beliefnya apa, ganti. Laki-laki itu ganteng, nggak apa-apa, berarti dia selalu ketemu laki-laki ganteng. Ayo, ada yang punya bilang gini, misalnya kemarin saya dulu, orang kaya, kenapa? Banyak duit. Nah itu tergantung di kepala kita munculnya apa. Kalau kita bilang gini, orang kaya atau uang adalah sumber kemakmuran, apalagi siapa lah yang punya yang lain, siapa? Jawabnya cepet loh ya, jangan jawaban mikir-mikir, itu bohong. Soalnya kalau jawaban mikir-mikir bohong. Dia cakep apa jelek? Bohong itu. Jawabnya mesti cepat. Ya, uang adalah sumber penderitaan. Uang adalah sumber kebahagiaan. Berarti kamu gak akan pernah bahagia kalau gak punya uang. Itu.
karena barometernya uang. Nah jadi kita lihat sekarang, makanya di rumah iseng-iseng gitu. Uang adalah, kalau di dalam begini, uang adalah nyusahin misalnya begitu ya. Nah udah, berarti kita punya masalah dengan uang. Atau kalau kita ingat uang, aduh susah banget nyarinya. Nah berarti kita punya masalah di situ. Cek di situ ya. Kita lanjut. Ini kekuatan pikiran sadar dan bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar kayak gini. Ini kekuatan pikiran sadar, nggak akan bisa mampu melawan. Contoh misalnya saya nih, dulu kecil misalnya mama saya sering ngomong begini. Misalnya mama saya sering ngomong, dia mah gembul makannya banyak misalnya begitu ya. Saya udah gede gini, saya tahu perlu diet misalnya. Terus saya bilang, mau diet, dietnya oke, diet. Tahu-tahu begitu saya bilang mau diet, ya yang di dalam itu ngomong begini, modelmu gembul diet, maka diet saya akan selalu gagal dan dietnya besok lagi. Makanya orang yang gagal diet mesti cek ada apa di dalam. Ya, itu nanti besok lagi karena di dalam lebih kuat. Termasuk orang yang mau misalnya mau berhenti merokok. Ya, kalau di dalamnya merasa gini, merokok itu bisa melupakan pikiran, bisa enak, ngefly apa segala macam. Begitu dibilang mau berhenti merokok, mau. Tapi besok begitu ada pikiran yang nggak enak, di dalam bilang pikiran nggak enak, ngerokok. Ya udah, dia jatang lagi, dia ngerokok lagi. Itu nggak? Mana bisa dia hilangin? Gitu. Oh enggak, mesti bisa, harus saya bisa apa? Bisa nyungsep apa bisa bener? Nah itu tergantung, mesti jelas bisanya bisa apa. Ya makanya kita mesti hati-hati sekarang sama pikiran kita. Masukin data hati-hati. Ibu bapak jam-jam segini itu di TV banyak sinetron, betul nggak? Hati-hati lihat sinetron, terutama yang ibu-ibu. Karena sinetron itu tidak mendidik. Kenapa di Indonesia itu kebanyakan mertua perempuan sama mantu perempuan ribut? Karena sinetronnya isinya begitu semua. Ya. Ada nggak di isi sinetron itu yang baik mertua perempuan sama mantu perempuan ada? Jarang. Yang ada contoh aja, misalnya kalau begini dikasih racun apa gitu. Ini terjadi. Jadi ceritanya mungkin sering nonton juga itu mertua saya juga nggak tahu ya. Di hari-hari terakhir gitu ada kue. Saya untung saya nggak kasih, yang saya suruh orang lain gitu. Itu kasihin tuh ada kue, orang kasihin, dia langsung jawabnya gini, ini diracunin nggak? Saya bilang, dia langsung tanya, Ci itu kok ngomongnya begitu? Kebanyakan nonton sinetron, biarin aja, saya bilang gitu. Jadi memang gitu, makanya masukin data tuh hati-hati, masukin data ke kepala hati-hati, apalagi sebelum tidur. Sebelum tidur itu kalau kita baca apa masuk sangat cepat. Ya, jadi kalau sebelum tidur bacanya yang takut-takut nih, takut, wah bahaya ya begini, wah pergi ke sini bahaya ya, wah meledak ya, ada yang begini, ada yang begitu. Begitu besok mau naik pesawat deg-degan nggak? Deg-deg. Karena pernah denger nih, pernah baca, ya kan? Nah makanya baca-bacanya hati-hati, ya. Nih, ini ada salah satu contoh. Ini ada suaranya nggak? Ada ya? Ini salah satu contoh, kemarin saya udah puter di wihara yang itu, ini dilihat lagi sebentar. Suaranya ada enggak? Ada. Kok enggak ada? Ulang ya. Sebentar. Udah full ya? Waduh, nggak bisa lihat. Nah, ya lihat. Sampai segitunya dia nggak berani naik. Tuh. Gara-gara kecil begini. Ya. Nah itu, gara-gara kecil, begitu dia kecil itu dia pengen naik tangga, ibunya jerit kan. Nah karena ibunya jerit dia kaget. Waktu kaget deg-degan nggak? Ada nggak orang kaget nggak deg-degan? Ada nggak? Nggak ada ya, semua orang kaget deg-degan kan. Nah begitu dia deg-degan, yang dia lihat tangga, yang dia lihat arah atas. Jadi setelah itu dia kalau ngelihat yang namanya naik ke atas, entah itu naik ke atas pakai tangga atau pakai apa yang namanya ke atas, dia deg-degan. Nah itu di situ. Jadi kejadiannya ada nggak kejadiannya tadi? Ada. Emosinya apa? Pemaknaan dia apa? Naik ke atas deg-degan, ya kan? Nah jadi yang muncul adalah emosi
Takut, makanya dia deg-degan, gak mau naik ke atas. Itu banyak. Yang paling gampang contohnya gini. Siapa di sini ibu-ibu yang takut kecoa? Ada? Ada? Atau takut cicak, takut tikus? Nah, sebenarnya dia sama kita gedean mana coba? Gedean kita. Sebenarnya dia lemah nggak di hadapan kita? Lemah. Kita pukul aja dia misalnya, dia bisa kalah. Tapi kenapa begitu dia datang kita gemeteran, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain? Kenapa itu begitu? Karena kita yang kecil dulu pernah ada kejadian kayak gitu. Ya, termasuk anak-anak ibu bapak. Jadi kalau di depan anak-anak tuh jangan nakutin. Itu ya nanti di sana ada ini loh, ada ini loh. Dia langsung takut loh. Pernah ada satu anak dibawa ke saya fobia kucing. Jadi dia takut banget ada kucing. Kalau ada kucing tuh dia naik-naik ke atas gitu. Umurnya 12 tahun. Begitu dicek-cek ternyata apa? Itu mama pernah bilang dulu pulang dari pasar, katanya di pasar ada kucing ngegigit, wah langsung berdarah apa, jadi dia takut. Nah makanya ibu-ibu kalau cerita jangan heboh, ya. Kalau cerita sama anak jangan heboh, ditambah-tambahin lagi gitu kan supaya kelihatannya dramatis gitu. Anaknya nangkep emosinya. Begitu anak nangkep emosi dia takut. Contoh saya pernah ya, saya kan menulis buku. Nah di buku itu saya tulis bener-bener detail. Bener-bener semuanya saya tulis. Orang yang baca buku saya nangis loh. Padahal dia baca. Kenapa? Karena di situ saya keluarin dan saya mainin emosinya, keluar itu dia pasti. Nah ada satu pernah saya cerita tentang fobia kecoa. Di situ saya ceritain itu kecoanya kemudian keluar ini, dari sini ada cacingnya dan begini-begini. Temen saya langsung fobia kecoa habis baca tulisan saya. Langsung dia bilang, gara-gara baca tulisan lu gue jadi takut sama kecoa. Lah salah sendiri saya bilang. Padahal kan kita cuma tulis doang. Nah makanya hati-hati. Hati-hati, ada yang begitu. Makanya kalau ngomong jangan suka didramatisir dah. Kalau misalnya ada orang ngomong sama kita, ngomongnya didramatisir. Misalnya dia sebel sama seseorang, kita jadi ikut sebel gak sama orang itu? Ikut kan? Nah itu, makanya kalau misalnya ngomong didramatisir bisa terjadi kayak gitu. Makanya kalau emosi-emosi itu muncul, selalu di mana aja bisa muncul dengan kejadian apapun. Makanya harus hati-hati. Ya, temen ngomong sama kita agak sedikit heboh sedikit misalnya, atau misalnya anggap dah mertua perempuan ngomongin mantu perempuan ke anaknya, ngomonginnya agak heboh sedikit, anaknya lama-lama sebel nggak sama si mantu perempuan ini? Sebel lah, ya karena dihebohin, ya kan? Nah itu yang harus hati-hati diperhatikan. Nah kita mulai. Nah sekarang kita mau melindungi diri kita dari emosi, betul nggak? Mau nggak? Siapa yang mau? Siapa yang mau melindungi diri dari emosi? Ada yang mau? Atau dieman-eman aja gitu, disayang-sayang? Udahlah biarin supaya kelihatan heboh gitu. Ada nggak yang begitu? Nggak ya? Nah untuk melindungi dari emosi itu caranya, tadi kita bilang sumbernya emosi dari mana? Kejadian dan pemaknaan atau persepsi. Jadi yang bermasalah apanya tadi? Persepsinya, ini yang bermasalah, persepsinya. Ya, inilah kita bagaikan 4 orang buta ini, yang melihat satu benda, persepsinya beda-beda, betul nggak? Nah, dibilang, yang depan ini bilang, oh gajah itu ya tajam-tajam ya, karena dia lihatnya depan. Nah, yang belakang kasihan, gajah tuh bau katanya, ya. Nah, dia taunya cuma gajah tuh kayak yang dia lihat. Termasuk ini, semua persepsi, itulah kita. Jadi kalau saya bilang begini, menurut kamu si A bagaimana ya, kacamatanya dia, betul nggak? Ya persepsinya dia. Bisa nggak persepsinya itu berbeda dengan orang lain? Bisa, tergantung sudut pandangnya. Bener nggak? Jadi kalau begitu setiap hal yang terjadi dalam diri kita itu kira-kira setiap orang sama nggak? Beda. Makanya seperti tadi kita orang tua ngelihat anak main game, kita bilangnya emosi negatif karena kita lihat dari sisi ngabisin pulsa, ya kan, beliin internet, belajar nggak mau. Kenapa anak belajar nggak mau kita marah? Karena kita udah capek nyari duit bakal bayar sekolah, ya itu yang utama sebenarnya, lainnya enggak. Nah dari sisi anak enak kok ini. Bener gak? Enak, nyaman.
Lah jangan anak-anak, bapak-bapaknya juga demen main game. Ya kan? Saya suka lihat teman saya itu suka main game. Saya bilang, makanya kalau anak main game jangan suka domelin. Lu aja dari tadi main game terus gitu kan. Biasanya bapak-bapak juga gitu kan. Kalau udah main lupa. Giliran anak main, udah jangan main terus. Dia padahal main juga sama. Ya. Nah, ibu-ibu juga sama. Kalau anaknya mau beli apa-apa, udah jangan belanja lu, jangan jajan lu. Tapi dia beli lipstik berupa-rupa. 12 warna ada. Ya, itu anehnya di sini loh, maksudnya kita nggak bisa ngelihat diri kita tuh, oh ternyata jangan ngelihat keluar tapi lihatnya ke dalam, emosinya itu di situ, ya. Jadi kalau kita mau keluar dari emosi, yang perlu kita rubah apanya? Persepsinya yang harus kita rubah. Jadi itu penting ngerubah persepsinya. Jadi kuncinya harus ada kemauan, harus ada keyakinan, baru harus ada tindakan. Jadi kita mau dulu. Kita sadarin dulu, oh ya saya punya emosi nih, saya mau berubah. Nah kemudian kita yakin gak saya bisa berubah? Yakin saya bisa berubah, habis itu lakukan perubahan. Ya, nah baru kita masuk ke cerita tentang kesadaran. Sang Buddha mengatakan dalam Buddhis kita seringkali mendengar istilah kesadaran, betul nggak? Nah sebenarnya teknik terapi apapun tidak ada yang paling hebat selain kesadaran. Teknik kesadaran adalah teknik yang paling hebat. Tetapi permasalahannya orang yang sadar berapa persen? Ya, yang sadar itu artinya ini loh, yang mengerti dirinya sendiri, yang mengerti di dalam saya tuh sebenarnya apa, itu orang sadar. Nah, kesadaran ini penting dan bisa menetralisir emosi. Di dalam kesadaran ada unsur-unsur, yang pertama penerimaan. Jadi kalau kita muncul nih masalah, di dalamnya ada emosi kan, aduh nyari uang tuh susah banget ya, kok saya nggak bisa kaya-kaya ya, misalnya begitu. Ini kan ada masalah, nggak bisa kaya, dalamnya ada emosinya kan, aduh merasa capek lah, lelah lah, putus asa lah dan sebagainya, dalamnya ada begitu kan, ada emosinya kan. Nah yang pertama dilakukan adalah kita terima dulu. Terima itu memang sudah bagian kita, jangan dikeluhkan, karena kalau kita mengeluh itu namanya kita nggak terima. Jadi yang pertama kita terima dulu, terima, oh ya ini udah bagian dari karma saya, terima. Nah yang kedua adalah lihat sisi lain. Kalau yang berhubungan dengan tadi masalah keuangan, lihat sisi lain tuh caranya begini, lihat masih ada orang-orang yang kurang beruntung di bawah kita, oh jadi kita bisa bersyukur, bener nggak? Nah sisi lainnya yang kalau misalnya kita lagi wah stres nih gara-gara apa, oh mamanya terlalu bawel, bapaknya terlalu nuntut, lihat sisi lain, kenapa bawel, kenapa nuntut. Dengan begitu kita langsung bisa memposisikan diri kita jadi mama atau diri kita jadi papa. Oh iya saya paham sekarang kenapa dia begitu. Nah dengan begitu emosinya turun gak? Turun, karena kita rubah persepsi. Nah cara-cara seperti ini harus dilatih. Tetapi ini semuanya cara yang bisa kita latih untuk emosi yang sekarang dan ke depan. Emosi-emosi di belakang juga bisa, tetapi yang tidak intens, tidak terlalu besar. Tapi kalau emosi yang terlalu besar tetap harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu ada caranya, bisa belajar. Tetapi yang paling gampang adalah dengan cara menulis. Jadi kalau misalnya di rumah, kemarin di sana juga saya ada ajarin, ambil kertas, tulis di situ. Misalnya siapa? Kita anggaplah kita lagi kesel sama siapa nih? Ibu misalnya. Kalau temen kan baru ya, kita kenal baru kan. Nah ibu misalnya, saya tulis di situ. Kepada yang terhormat ibu, tulis namanya. Enggak apa-apa, kita seperti nulis surat. Ibu, siapa nama ibu kita di tempat, tulis. Bu, hari ini ibu tadi saya nggak salah apa-apa, ibu melotot loh, terus ibu marah-marah apa segala macam, keluarin, aku sebel, kesel, benci, dengki, semuanya keluarin. Waktu keluarin itu pasti pengen nangis, pengen marah, pasti. Nggak apa-apa, nangis aja, marah aja, tulis biar kenyang. Apa yang mau diomongin di situ? Mau bilang ibu jahat, ibu rese, ibu apa segala, tulis di situ ya. Nah nanti bagian alenia keduanya. Tetapi saya tahu misalnya kenapa ibu begitu. Oh mungkin ibu karena berpikir saya tuh begini-begini. Memaklumi dari sisi ibu. Ya yang keduanya nih. Nah yang ketiganya memaafkan.
Oh ya, dengan ini saya putuskan saya memaafkan ibu. Mulai sekarang dan seterusnya kalau ibu marah-marah lagi saya mau cuek aja begitu. Nah ya, nah ditulis di situ. Nah bagian terakhirnya doakan ibu udah selesai. Setelah itu tanda tangan biar sah. Ya, itu tulisan saya. Tulisnya dengan perasaan. Mau pukul-pukul begitu juga nggak apa-apa. Yang penting keluarin situ yang kesel. Daripada ngomel sama ibu, ya kan? Mendingan kita tulis di situ. Kesel-kesel sama siapa kayak, sama suami, sama siapa kesel, tulis di situ. Mau nangis, mau apa tulis. Setelah tulis terus diapain suratnya? Kasih ibunya. Kalau kasih ibunya cari perkara, ya kan? Nah, buang bakar. Langsung kita bilang, ini emosi saya dengan terbakarnya surat ini, emosi saya berlalu dari diri saya. Lepas, buang bakar. Dah, kita tarik napas 3 kali, minum, happy kita. Nah, kalau besoknya ada muncul masalah lain lagi, lanjutin lagi begitu. Itu cara yang paling gampang ya untuk menetralisir yang udah di dalam. Nah kemudian jadi semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri, betul nggak? Semuanya sumbernya di dalam, menyelesaikannya juga di dalam. Jangan cari orang lain. Oh selalu biasanya orang begini, saya nih begini karena dia, betul nggak? Saya nih kesal begini itu karena suami saya. Kenapa suaminya selingkuh? Betul emang karena dia. Tapi yang ngerasain siapa? Yang ngerasain emosinya siapa? Kita, dia mah makan bakso. Ya kan? Kita yang 4 aja di sini, kesel aja di sini, mukanya ditekuk 10. Dia mah enak-enak di sana makan bakso. Nah, jadi yang rugi siapa? Kita. Kenapa kita mesti nyimpen emosi sama dia? Nah itu yang harus kita lepasin. Kita kesel sama orang ya, misalnya di wihara nih sebel, udah besok gak mau ke wihara, yang rugi siapa? Ya kita yang rugi, ngapain gak mau ke wihara gara-gara gak mau ngelihat dia. Nah makanya kalau udah ngelihat dia, oh ya udah kenalin perasaannya apa, pulang sampai rumah tulis surat. Ya udah bayangin aja tuh kertas dia, pukul kayak tonjok kayak coret-coret kayak apa terserah. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, ya kan? Nah setelah itu udah selesai. Ketemu dia lagi ya bisa mesem-mesem, bisa senyum-senyum. Udah nggak ada. Memaafkan tulus ya. Yang disebut memaafkan itu kalau emosinya udah terlepas, memaafkan tulus. Tapi kalau emosinya masih ada, memaafkan cuman pura-pura. Ya, kamu maafkan gak dia? Ya saya maafkan. Udahlah biarinlah. Karma masing-masing. Wah itu masih ada loh isinya itu. Karma masing-masing dengan kata lain bahasa halusnya, ntar lu kena karma. Ya, atau udahlah Tuhan yang bales, yang seperti saya bilang begitu tadi, sama aja. Ada satu klien saya lucu, kamu bisa maafin ibu kamu nggak? Kan udah sering maafin bu. Kapan tuh kalau lebaran saya maafin dia katanya. Lah, salah saya bilang itu bukan begitu. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, untuk kita supaya kita sembuh. Tetapi kita memaafkan bukan berarti kita mau lagi digituin. Ya, kita harus tegas di dalam diri. Saya memaafkan kamu, tetapi saya bukan berarti mau digituin lagi. Ya, itu yang harus kita bikin sebagai pola baru. Jadi, seperti yang saya sampaikan, sesungguhnya diri sendiri menjadi Tuhan bagi diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Jadi, emosi itu sumbernya dari diri sendiri dan emosi itu kalau mau dikelola dengan baik bisa melindungi diri sendiri. Jadi emosi-emosi negatif kita lepasin, emosi positifnya kita tambahin. Nah itu yang bisa melindungi diri sendiri. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, itu aja yang saya sampaikan malam ini.